Kebenaran adalah kebenaran. Masa lalu dari Ya Prabowo untuk Subianto ya, kita katakan tidak melupakan. untuk tidak. Prabowo menjadi part of problem atau part of solution untuk negara Republik Indonesia. Kopi dan tos. PDI Perjuangan tampaknya akhir-akhir ini selalu diterpa oleh angin atau mungkin bisa dikatakan badai atau riak-riak kecil menerpa kapal yang bernama PDI Perjuangan. Beberapa kadernya yang potensi, beberapa kadernya yang luar biasa menjadi bidikan dari partai-partai lain yang mengusungkan capres-capres yang lainnya. Yang pertama jelas terlihat adalah Gibran Raka Buming Raka, yaitu wali kota Surakarta. Sempat seolah-olah jika kita melihat dia dimanfaatkan nama dan keberadaannya dan posisinya dia, baik sebagai wali kota yang sangat toleransi, sebagai wali kota yang berhasil membuat kota Solo menjadi kota yang sedemikian bahkan dikenal di dunia, maupun sebagai seorang anak dari Presiden Republik Indonesia. Gibran menerima panggilan dari PDI Perjuangan dan di situ dia menerima nasihat dari mereka para petinggi dan para tetua partai. Tampak pada saat di Solo itu Gibran sebetulnya terjebak dalam sebuah kondisi dan waktu di mana dia tidak bisa berbuat banyak, dia tidak bisa menyangkal, dia tidak bisa menolak kehadirannya pada saat Prabowo bertemu dengan yang katanya pendukung Jokowi yang kemudian mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Berikutnya adalah kader yang bernama Effendi Simbolon, seorang anggota DPR RI. Dalam pertemuan Marga Simbolon, dia memuji dan dia mendukung Prabowo, bahkan terkesan dia seolah-olah berada di dalam gerbongnya Prabowo. Maka dia pun dipanggil dan diklarifikasi oleh DPP PDIP. Itu adalah angin-angin yang masih sepoi-sepoi, angin yang belum begitu besar. Dan sekarang muncullah angin baru yang kekuatannya mungkin 2 kali lipat dari yang kemarin. Seorang yang bernama Budiman Sujatmiko. Dia seorang aktivis tahun 98 yang berjuang bersama-sama dengan PDI dan berjuang untuk mengangkat keluhan rakyat, dan dia sempat menerima akibat karena dia berada pada posisi pada tanggal 27 Juli peristiwa Kuda Tuli. Dia dicap sebagai provokatornya, dia dicap karena pidatonya membakar massa sehingga massa bertindak anarkis, dan akhirnya dia harus diculik dan menerima vonis 13 tahun penjara. Yang terjadi kemarin ini, Budiman Sujatmiko bukannya diundang atau bukannya mengundang dalam sebuah acara, tetapi yang lebih lagi ternyata mendatangi kediaman Prabowo Subianto. Itu membuat beberapa petinggi PDIP sempat kepanasan dan sempat marah. Budiman Sujatmiko sempat 2 kali menjadi anggota DPR RI, dan pada yang ketiga kalinya tahun 2019 dia harus gagal karena dapilnya dipindah katanya oleh PDIP. Begitu beritanya. Dia harus berpindah dapil di Jawa Timur dan akhirnya dia kalah. Budiman Sujatmiko memiliki sebuah terobosan baru sehingga muncullah undang-undang desa, dan di mana dia pun juga sempat mengatakan bahwa kepala desa sebaiknya mendapatkan pendidikan ketahanan nasional. Sobat-sobatku semuanya, Budiman bukanlah sebuah kader yang kecil, Budiman bukanlah sebuah kader yang bisa dilirik sebelah mata. Dia memiliki kontribusi yang lumayan untuk partai PDI Perjuangan. Kenapa dia bertindak mendatangi lawan politik dari PDI Perjuangan? Apakah benar bahwa dia ingin membelot, ataukah dia membawa sebuah berita gembira untuk PDI dan Gerindra? Setelah selesai pertemuan itu, Budiman tidak henti-hentinya memuji Prabowo Subianto. Dia mengatakan Prabowo adalah tokoh nasionalis, Prabowo adalah orang terbaik yang dimiliki oleh Republik ini, sehingga sangat disayangkan jika menyia-nyiakannya. Dan itu merupakan sebuah kebalikan
Dari pernyataannya dia pada tahun 2019 di mana dia mengatakan bahwa Prabowo adalah produk gagal. Karena 2 kali gagal nyapres dan 1 kali gagal menjadi cawapres. Sobat-sobatku semuanya, produk gagal bisa dikategorikan gagal nyapres atau mungkin berkaitan dengan masa lalu Prabowo Subianto pada tahun 1998 dan kiprah-kiprah Prabowo semasa Presiden Soeharto berkuasa, di mana Presiden Soeharto adalah mertua dari Prabowo Subianto. Sobat-sobatku semuanya, apakah ada kaitannya dengan itu? Hanya Sang Budiman yang mengerti. Bahkan Budiman mengatakan sesuatu yang sangat tidak wajar. Dia mengatakan bahwa Prabowo jangan diganduli dengan masa lalu. Ada apakah dengan seseorang yang bernama Budiman Sujatmiko? Jangan diganduli dengan masa lalu. Dengan kata lain, masa lalu Prabowo selesai, jangan diingat-ingat lagi. Ini sebuah pernyataan yang menurut saya sesuatu yang tidak bisa kita terima serta-merta dan tidak bisa kita terima selamanya. Karena masa lalu adalah merupakan sebuah pijaan untuk menuju ke masa depan. Masa lalu merupakan start awal bagaimana seseorang ini menjadi pada masa ini atau menjadi pada masa depan. Masa lalu berpengaruh sangat banyak akan apa yang dilakukan dan apa yang akan terjadi pada masa depan dan pada masa ini. Budiman seolah-olah melupakan apa yang telah dilakukan dan menjadi rekam jejak dari Prabowo Subianto pada masa lalu. Ini sebuah hal yang sangat tragis. Sobat-sobatku semuanya, kita semua tahu Prabowo itu seperti apa dan Prabowo itu bagaimana pada masa lalu. Tidak perlu diceritakan ulang memang. Tidak perlu diungkit-ungkit, iya betul. Tidak perlu kita menaruh dendam pribadi dengan Prabowo Subianto, itu betul dan harus. Tetapi kita tidak bisa melupakan masa lalu. Kita ada perselisihan dengan seseorang. Memaafkan itu boleh, memaafkan itu harus. Tetapi melupakan akar masalah perselisihan itu yang tidak bisa dan tidak boleh, karena dengan kita melupakan akar perselisihan itu, maka pada satu ketika kita akan mengulang lagi terjadinya perselisihan dengan orang lain akibat akar masa lalu yang kita lupakan. Jadi sesuatu masa lalu ini tidak bisa kita lupakan, karena ini harus kita pegang dan kita harus ingat-ingat bahwa agar tidak terjadi lagi kesalahan yang serupa pada masa lalu, maka kita jangan berbuat seperti masa lalu yang kita lakukan. Itulah yang menurut pendapat saya, masa lalu dari Prabowo Subianto kita tidak bisa melupakan. Karena menimbulkan sebuah kesan yang pahit, menimbulkan sebuah jeritan tangis yang banyak, yang luar biasa dari para korban yang telah merasakan pada masa lalu tahun 1998. Dengan melupakan masa lalu, kita seolah-olah menutup mata terhadap korban-korban pada masa lalu. Yang walaupun itu bukan 100% akibat dari perbuatan Prabowo Subianto dan tidak bisa kita menaruh vonis itu perbuatan dari Prabowo. Tetapi itu adalah perbuatan dari lingkaran di mana dia berada di dalamnya. Ini yang harus kita berhati-hati. Karena pada suatu saat nanti lingkaran ini akan kembali terisi dengan orang-orang yang seperti itu dan akan menghantui, bahkan bisa merongrong Prabowo Subianto. Itu yang tidak kita ingini, karena kita lihat saat ini memang Prabowo Subianto sudah lebih nasionalis daripada pada tahun 2019. Prabowo Subianto sudah lebih baik jauh daripada pada tahun 2019, apalagi jika dibandingkan tahun 1998. Tetapi Prabowo masih bisa dipengaruhi jika orang-orang ini kembali merapat kepada Prabowo Subianto. Dan ternyata sobat-sobatku semuanya, untuk itulah Budiman Sujatmiko ingin merangkul Prabowo Subianto, ingin mengajak bersama-sama Prabowo Subianto bersama-sama dengan orang-orang yang nasionalis lain,
bersama-sama mendukung dan memajukan negara ini, bangsa ini. Kalau itu yang terjadi, maka itulah yang harus kita akui dan itulah yang harus kita dukung. Karena bagaimanapun juga negara ini membutuhkan seseorang yang berpikiran nasionalis, berpikiran bukan karena identitas suatu agama, berpikiran bahwa negara ini harus maju untuk kebersamaan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Ideologi Pancasila harus dipertahankan dan Bhinneka Tunggal Ika betul-betul menjadi pedoman kita, semboyan kita di dalam melangkah maju bersama dengan bangsa ini, bersama dengan negara ini. Sobat-sobatku semuanya, Budiman Sujatmiko memiliki pikiran bagaimana para nasionalis ini bisa bergabung, dan itu tandanya Budiman berharap bagaimana Prabowo dan Ganjar bisa bersatu menjadi satu capres, satu cawapres. Bagaimana pada masanya nanti pada saat Pilpres yang akan datang, maka Prabowo dan Ganjar tidak saling berlawanan tetapi mereka saling mendukung. Di antara mereka harus ada yang jadi capresnya, harus ada yang jadi cawapresnya. Apakah Prabowo ataukah Ganjar itu perlu digodok lagi dan perlu lebih pemikiran yang lebih dalam lagi di antara dua partai yang berperan, yaitu PDIP dan Partai Gerindra. Jika kita melihat sejarah dari dua partai, sepertinya Gerindra dan PDI akan susah untuk menerima posisi sebagai cawapres. Mereka masing-masing berkeinginan calonnya menjadi capres, baik Gerindra maupun PDIP. Tetapi jika melihat untuk kepentingan bangsa dan negara, mungkin harusnya di antara mereka harus ada yang siap untuk rendah hati dan siap menerima posisi sebagai orang yang nomor 2 di Republik ini, tetapi yang bekerja bersama-sama untuk memajukan Republik ini. Saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Ini yang perlu diperhatikan dan ini yang masih perlu digodok oleh partai-partai koalisi dan partai-partai yang akan mencalonkan, dan jika memang mereka bisa bersatu. Kita memang berharap mereka bisa bersatu dan kita memang berharap mereka bersama-sama membawa Indonesia ini satu gerbong menuju Indonesia maju, menyambut dan meneruskan program Joko Widodo seperti apa yang telah mereka katakan, yang telah mereka gemborkan selama ini. Sobat-sobatku semuanya, kita sama-sama menantikan seperti yang dikatakan di podcastnya Budiman Sujatmiko kemarin, Prabowo menjadi part of problem atau part of solution untuk negara Republik Indonesia. Salam Obidantos.